Zaman sekarang untuk orang mempercayai kata Tuhan itu udah susah, saudara. Kenapa? Apalagi generasi kita nih, orang tua ya. Engkau punya tugas berat di generasi ini. Kita punya tugas berat. Anak-anak kita ini, saudara, itu Tuhannya Google. Benar, dia mau cari jodoh, dia cari di Google. Bagaimana cara mencari jodoh yang benar? Dia katanya Tuhan. Dia tidak berdoa. Kita bangun tengah malam sakit mah, cari di Google penyebab sakit mah dan cara mengatasinya. Udah gak ada yang berlutut berdoa, Tuhan sembuhkan sakitku dalam nama Yesus. Apalagi ambil minyak ke belakang lalu olesi, udah gak ada. Tanpa kita sadari iman ini mulai bergeser. Saya bertamu ke rumahnya wakil gembala yang anaknya sekolah di international school. Saya bertamu lagi duduk di situ, anaknya pulang sekolah teriak, "Suster!" SMA. Dia lempar tas, "Suster, bawa itu tas ke atas." Saya bilang gini, "Dek, udah gede kan, bisa bawa sendiri, mau dibawa sendiri." Dia jalan kepok. Dalam hati saya ini, kalau anak saya baptis ini. Dan 10 menit. Agak lama gitu. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik dia ketemu Tuhan. Anak begini coba. Oh banyak saudara. Ya, ini anak wakil gembala. Sekolah di international school. Saya bertamu di rumahnya Pak Haji. Anaknya itu sekolah di sekolah negeri, masuk rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mari nak masuk. Bapaknya dicium tangan, saya dicium tangan. Terus apa yang sedang kita didik? Etika yang bagaimana, saudara? Iman yang bagaimana yang kita wariskan pada anak-anak kita? Makanya anak saya bilang, belajar yang keras, masuk negeri. Terus aku sekolah negeri diantar karena enggak naik angkot. Naik angkot pusing, ngomong, gak ada AC. Mami dulu jalan kaki. Jadi kamu pilih jalan kaki atau naik angkot. Loh saudara, bukan apa-apa ya. Anak-anak sekarang itu, kita didik semuanya serba ada. Zaman instan, semuanya instan. Apa-apa mereka nggak pernah belajar soal hidup sulit. Ngerti nggak anak kita sekarang ini? Bangun pagi udah pakai HP, udah ini, udah semuanya serba ada, semua ini salah loh kita. Iman yang bagaimana? Saya ajari anak saya naik angkot. Pulang hari pertama, pusing tau mau angkot tuh, dada saya panas. Baru pertama, sesuatu yang dilakukan sampai 21 hari akan menjadi kebiasaan. Terusin dulu, sampai 21 hari pasti gak ada keluhan. Bener, hari kedua, pusing tau, duduknya miring, kan baru hari kedua. Begitu lewat sebulan, sudah tidak ada keluhan. Cuma terjadi keluhan, saya ajak dia ke gereja, kan mobil pribadi, harusnya duduk ke depan, dia duduknya. "Dek, ini mobil pribadi, duduk ke depan." Pusing mama ngadep ke depan. Sudah biasa susah. Bagus ya saudara. Kena AC aja pusing, suruh bukain kaca. Karena sudah terbiasa naik angkot. Ajar susah saudara, benar. Iman itu perlu latihan. Orang itu kalau udah terbiasa bergumul, pergumulan yang lain-lain mah kecil. Untuk punya iman yang berkenan, kita harus tahan banting. Amin. Nggak ada orang itu imannya bertumbuh tanpa ada persoalan. Yang lagi ada masalah berapa banyak di sini? Saya berdoa Anda keluar sebagai pemenang. Yang tidak ada masalah, saya doakan ada masalah. Salah masuk ini sore ini. Harusnya masuk gereja sebelah situ. Ya kenapa saudara datang ke sini? Salah sendiri. Ya. Enggak benar kan saudara, iman itu jangan cari gereja yang fun. Ya, pendetanya kota yang enak-enak pasti masuk surga sekali, selamat pasti selamat. Nggak bisa. Celaka loh saudara. Ya, Nuh melakukan kata imannya taat kepada Tuhan. Lalu diselamatkan dengan seisi rumah dan menantunya, semuanya diselamatkan. Kita mau nggak anak-anak kita selamat? Amin. Kita mau nggak menantu-menantu kita selamat? Anak cucu kita selamat? Jadi tokoh iman saudara. Hidupmu berbeda dengan yang lain, amin. Ajarkan kepada anakmu iman. Tapi puji Tuhan, kemarin dia cerita sama saya. Makanya saudara sering-seringlah dengar anak-anak itu cerita ya. Walaupun kadang ceritanya tidak bermutu. Anak-anak sekarang itu kehilangan sahabat.
Orang tua itu nggak bisa jadi sahabat lagi buat mereka. Jadi saya kalau di dapur anak saya itu sekali cerita sama, mam tahu nggak mam temanku, aku kan akhir-akhir yang lalu itu kan sering pulang malam kan, itu karena apa mam, aku tuh dipaksa sama mereka untuk ya apa jadi anak tongkrongan kayak begitu ya. Tapi saya selalu pantau dia ada di mana. Mereka merokok semua mam, padahal pakai merokok. Makanya ini aku udah gak mau temenan sama mereka mam. Lama-lama aku jadi rusak. Loh kenapa anak saya bisa ngomong begitu sudah? Saya selalu ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ada firman dalam diri mereka, jadi saya udah gak pernah takut. Mereka memilih pergaulannya sendiri. Akhirnya dia ngomong sendiri, oh mam, rusak semua, merokok, cabai-cabian. Semua ada bapak-bapak yang tanya, cabai-cabian itu apa? Cabai-cabian itu sebutan buat anak-anak remaja yang udah mulai nakal, yang udah mulai pacaran, yang udah mulai lakukan macam-macam dengan teman-temannya, itu namanya cabai-cabian. Nah kalau yang udah tua, rawit-rawitan. Tuhan udah mau datang, jadi tokoh iman, amin.